Berapa sih sebenarnya meteran listrik yang dibutuhkan untuk mengcover semua peralatan elektronik yang ada di dalam satu kamar? Nah, halo teman-teman, kembali lagi ketemu dengan Andi di sini di channel King Kos, si Raja Kos. Pada video hari ini saya akan membahas tentang masih berurusan dengan masalah listrik. Di video sebelumnya saya kan sudah sempat kasih tahu ya, kalau biaya terbesar di dalam suatu rumah kos, bisnis kos itu adalah biaya listrik. Nah, cuma di video sebelumnya saya juga sudah kasih tips gimana caranya supaya kita bisa menghemat biaya listrik, yaitu dengan memasang meteran listrik satu persatu mandiri di setiap kamarnya, itu pakai meteran token. Nah, tapi masih banyak pertanyaan yang masuk ke handphone saya yang menanyakan berapa sih sebenarnya meteran listrik yang dibutuhkan untuk mengcover semua peralatan elektronik yang ada di dalam satu kamar. Nah, kalau kita hitung, kalau di kos eksklusif itu kan yang udah pasti ada itu kan yang di dalam kamar itu adalah AC, kemudian ada water heater, TV. Nah, itu yang tiga itu yang udah pasti ada kan, wajib ada standar di situ. Kalau AC, kalau kamarnya nggak terlalu besar, 3x3 atau 3x4 itu kita bisa pakai AC yang setengah PK ya. Kalau setengah PK itu kan sekarang kalau yang low watt itu 330 watt, kalau yang standar itu sekitar 390 watt. Terus kalau water heater, kalau kita pakai yang tangkinya ukuran 10 liter atau 15 liter itu kurang lebih 250 watt. Nah, kalau TV sih nggak terlalu banyak ya makan listriknya. Dia kalau yang LED itu paling 50 watt. Jadi kalau di rata-rata kita ambil rata-ratanya, kalau AC tambah TV tambah water heater itu kurang lebih membutuhkan sekitar 700 watt ya. 700 watt itu kalau AC-nya setengah PK ya. Kalau AC-nya 3/4 PK ya otomatis ditambahin tuh dengan kebutuhan wattnya. Tapi kalau kamarnya kecil setengah PK cukup, itu sebenarnya cukup dengan meteran listrik 900 watt itu sebenarnya udah cukup. Nah, tapi kadang-kadang kan sisanya yang 200 watt itu biasanya untuk cas handphone, cas laptop, terus untuk apa lagi ya mungkin untuk hal-hal yang tidak terlalu besar memakai listriknya. Tapi kadang-kadang kalau misalnya ada yang bawa peralatan listrik dengan watt besar itu yang agak repot. Contohnya dia ada yang misalnya bawa setrika, atau dia bawa dispenser, atau dia bawa hair dryer. Nah, itu, atau ada yang bawa kompor listrik. Nah, itu pasti 900 watt nggak cukup. Bahkan kalau kompor listrik itu atau hair dryer itu kalau yang wattnya sampai 1000 watt itu mau dipasang 1300 watt juga nggak cukup. Makanya kita harus pertimbangkan ya, kira-kira market pasarnya kita tuh yang akan kita terima di situ tuh apa gitu. Kalau cuma sekedar mahasiswa sih jarang ya dia sampai bawa kompor listrik, bawa hair dryer segala macam tuh jarang. Cuma kalau memang kos kita sangat eksklusif, sangat elit ya, yang kos di situ orang-orang elit yang biasanya butuh penampilan, hair dryer tuh biasanya mereka pasti butuh. Nah, itulah, jadi disesuaikan lah sama kebutuhannya. Cuma kalau kita bicara masalah kos eksklusif yang standar-standar aja, itu sebenarnya 900 watt cukup. Atau kalau kamarnya lebih besar sedikit pakai AC 3/4 PK atau 1 PK itu 1300 watt itu sebenarnya udah cukup. Nah, biayanya berapa untuk memasang token meteran itu ya, token listrik yang 1300 watt itu berapa, 900 watt itu berapa. Nah, teman-teman, saran saya pasanglah sendiri ya, nggak usah lewat orang ketiga, nggak usah lewat biro jasa, nggak usah lewat calo segala macem. Sekarang itu di PLN sudah sangat mempermudah, kita bisa telepon ke 123 untuk minta sambungan baru untuk pemasangan listrik. Biayanya tuh sudah standar semua. Kalau saya kemarin terakhir pasang yang 900 watt itu biayanya untuk meterannya itu nggak sampai 1 juta. Sedangkan kalau yang 1300 watt itu nggak sampai 1,5 juta. Jadi murah sekali kalau dibandingkan kita menggunakan jasa calo atau jasa pihak ketiga.
biasanya kan mereka ambil untung tuh dari pengajuannya itu. Nah, selain biaya pasang itu meteran yang tadi saya sebutkan itu 1 juta sama 1,5 juta, itu biasanya ada yang namanya SLO. SLO itu adalah sertifikat layak operasi. Jadi kalau kita mau pasang meteran itu selalu harus ada tuh SLO-nya itu dikeluarkan oleh suatu badan yang badan sertifikasi lah, supaya dianggap jalur-jalur atau instalasi listrik kita itu sudah standar dan sudah layak untuk dipasangin listrik. Nah, itu biasanya kalau SLO itu berkisar antara 100.000 sampai 150.000 tergantung dari perusahaannya. Jadi kan kalau teman-teman mau pasang 20 kamar bisa dihitung sendiri kan berapa investasi yang diperlukan. Kalau tiap 900 watt plus SLO-nya mungkin butuh biaya sekitar 1,1 juta, ya udah tinggal dikali aja sama jumlah kamarnya. Kalau dikali 20 ya sekitar habisnya 22 juta. Nah, itu belum termasuk kabel-kabel jaringan listriknya ya, itu terpisah ya. Itu cuma yang tadi saya sebutkan itu biaya cuma untuk meterannya sama SLO-nya, tapi nanti instalasi kabel jaringan listriknya segala macam itu kita yang harus bikin lagi. Kita suruh tukang biasanya untuk bikin, teknisi listrik itu yang bikin itu mereka sudah biasa. Nah, kalau yang meteran tadi itu hanya mencakup meterannya, mencakup sertifikasinya, dan mencakup kabel yang dari tiang listrik. Jadi dari tiang listrik ke meteran itu sudah termasuk include di situ. Nah, ada beberapa permasalahan di suatu daerah yang memang kalau mengajukan meteran listrik banyak itu nggak bisa, karena ada keterbatasan daya di trafo di daerah tersebut. Jadi kadang-kadang kalau kita mau pasang, apalagi kalau kamarnya banyak, misalnya 40 kamar mau pasang listrik mandiri semua, token di tiap kamar 1.300 watt, itu kan berarti kan 50.000 watt lebih tuh. Nah, biasanya orang PLN itu akan survei ke lokasi, kira-kira trafonya itu cukup nggak untuk mengcover pemasangan baru yang 50.000 watt itu. Nah, kalau nggak cukup, nah itu terpaksa biasanya ada permintaan dari PLN untuk menunggu supaya nanti ada banyak permintaan yang kolektif semacam itu di daerah itu, baru nanti PLN akan hitung tuh kalau biaya investasinya itu sudah mencukupi, akhirnya mereka akan menambah trafo di tempat itu. Nah, itu kadang-kadang kendalanya di situ yang saya alami. Kadang-kadang kita mau pasang, ternyata daya yang ada di trafo tersebut tidak belum mencukupi, akhirnya kita harus menunggu sampai nanti suatu saat ada penambahan daya di trafo tersebut. Nah, itu satu kendala. Kalau kendala satu lagi yang biasa ditemukan adalah stok meterannya. Kadang-kadang stok meterannya itu juga kosong lah, kita harus nunggu. Ada mungkin barangnya impor kali ya, saya nggak tahu, barangnya impor jadi harus nunggu dari luar negeri barangnya masuk. Nah, akhirnya kita juga ada sedikit delay di situ kalau mau memasang listrik. Makanya kalau teman-teman mau buka kos baru, kalau memang ada rencana untuk pasang listrik sendiri, ya itu sebaiknya diajukan jauh-jauh hari. Jadi misalnya 1 bulan sebelumnya, sebelum kosnya itu beroperasi. Jadi sudah mulai finishing, sudah listriknya, jalurnya sudah terpasang, tinggal ngecat segala macam, itu kita mulai ajukan supaya tidak terlambat pada saat nanti kita mau operasional. Segitu dulu tips saya hari ini tentang meteran listrik. Kalau teman-teman merasa bermanfaat dengan video ini, silahkan subscribe, like, comment, share, dan terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah!